Tokoh Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus penghinaan terhadap lambang negara. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan penetapan tersangka Rizik Syihab, kita akan segera bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, yaitu ada Zayul Haq di Bandung, Jawa Barat. Zayul Haq, selamat malam. Informasi terkini tentang terkait penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka. Ya, selamat malam Tiffany. Meskipun saya belum begitu jelas mendengar suara Anda, namun dapat saya gambarkan bahwa sejak pukul 11 siang tadi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, kurang lebih 7 jam, tim penyidik dari Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara yang ketiga pada hari ini. Sebelumnya memang pada pagi tadi sudah ada pemeriksaan saksi. Sedikitnya pada hari ini sudah ada 18 orang saksi yang diperiksa untuk melengkapi berkas-berkas maupun alat bukti dari pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini maupun sebelumnya. Lalu bagaimana dengan hasil yang sudah didapatkan dari tim penyidik Polda Jawa Barat sendiri? Saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam Pak Kombes Yusri. Selamat malam. Pak Yusri, bisa dijelaskan apa hasil dari gelar perkara ketiga yang dilaksanakan pada hari ini? Terima kasih. Sebenarnya gelar perkara ketiga ini adalah melengkapi dari hasil gelar perkara minggu lalu ya. Yang kedua, di mana hasil gelar perkara minggu yang lalu adalah masih harus melengkapi beberapa bukti dokumen yang harus disiapkan lagi atau dilengkapi. Kemudian juga ada beberapa saksi yang harus dilengkapi. Dan selama seminggu ini ada 3 saksi, 1 saksi ahli, kemudian ada 2 saksi yang memang mengetahui jalannya kegiatan tersebut. Itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sampai dengan tadi pagi saksi ahli juga sudah selesai kita periksa. Kemudian jam 11 kita laksanakan gelar perkara sampai dengan pukul 18.00 tadi. Dan hasil dari gelar perkara tersebut adalah bahwa memang betul sudah memenuhi unsur-unsur yang dipersangkakan di pasal 154A tentang penistaan lambang negara dan juga di pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah tidak ada. Nah, unsur-unsur ini sudah terpenuhi, kemudian minimal 2 alat bukti juga sudah terpenuhi semuanya, sehingga diambil kesimpulan dari hasil gelar tersebut adalah menaikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Ini yang dilakukan oleh tim penyidik dalam gelar perkara sejak pagi dan sampai dengan sore tadi. Setelah dilakukan status tersangka menjadi tersangka begitu ya, apakah nantinya akan dilakukan penahanan terhadap Imam Besar FPI ini? Penahanan tidak, karena memang ancaman di 154 adalah 4 tahun, kemudian di 320 itu 9 bulan, sehingga memang dalam aturan KUHP ya, di KUHP ini bahwa di atas 5 tahun yang bisa dilakukan penahanan, sedangkan tidak dilakukan penahanan, tetapi tetap status perkara yang tetap akan kita lakukan pemeriksaan, penyidikan ya. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah kita bisa layangkan surat panggilan pertama kepada Rizik Syihab sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan, untuk kita membuat berita acara pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Demikian. Kapan pastinya Pak bisa dikerucut lagi, minggu depannya hari apa gitu? Harapan kita secepatnya ya, minggu depan ini setelah karena kita kan harus melengkapi lagi dari segala perkara, kita harus lengkapi lagi berkas ini, kemudian kita akan layangkan sesegera mungkin ya, sesegera mungkin. Mudah-mudahan minggu depan, di awal-awal minggu depan sudah kita layangkan panggilan pertama kepada yang bersangkutan. Harapan kami yang bersangkutan bisa kooperatif untuk bisa datang untuk dilakukan pemeriksaan di sini. Baik, apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri jika nantinya Imam Besar FPI Rizik Syihab dipanggil untuk panggilan pertama terhadap pendukungnya FPI sendiri jika terjadi sesuatu? Harapan kita sebenarnya, kita mengharapkan kepada si yang bersangkutan ya, dalam hal ini pemeriksa ini, itu bisa datang sendiri ya minimal ditemani oleh pengacaranya, tidak usah dengan membawa massa. Percayakan profesionalisme kepolisian dalam hal menyidik perkara ini ya. Kami akan bertindak secara profesional ya, itu harapan kami. Toh kalau memang harus membawa massa ke sini, ada aturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tentang penyampaian pendapat di muka umum, silakan saja selama aturan itu diikuti ya, itu harapan kami, dan kita akan lakukan pengamanan di sini. Terakhir Pak Yusri, saksi yang sudah dihadirkan tadi, saya konfirmasi lagi saksi dari mana saja, dan hari ini saksi siapa yang dihadirkan Pak? Saksi ahli ya. Ada 5 saksi ahli yang kita periksa, termasuk hari ini ada saksi ahli dari sejarah, filsafat, kemudian ada saksi ahli bahasa, dan ada saksi ahli pidana. Ya, karena ini kan dipersangkakan di dalam 2 pasal, di 320 dan 154, kita butuh saksi ahli pidana
untuk bisa meyakinkan masuk dalam unsur-unsur sesuai yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yusri. Semoga kedepannya nanti lancar dan tidak terjadi sesuatu. Tiffany, ini kasus yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terhadap ketua atau pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada November 2016 lalu terkait dengan video ceramahnya yang terjadi di lapangan Gazi Ibu Kota Bandung pada 2011. Dan ini dikenakan pasal 320 KUHP dan juga pasal 154A KUHP. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun status dari Rizik Syihab sendiri tidak dilakukan penahanan dan nantinya akan dipanggil pada minggu ini. Begitu, Tiffany. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.